pendidikan politeknik yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pendidikan vokasi tertua di Indonesia. Jadi kita ada network antara universitas, antara satuan pendidikan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Untuk kuotanya Pak Nyoman tahun ini apakah sama dengan tahun lalu atau bertambah nih? Menerima sebesar 1.650 peserta didik satuan pendidikan tinggi. Jadi bukan menerima sebanyak-banyaknya, tapi meningkatkan kualitasnya. Terdiri dari 1.450 itu adalah yang berasal dari anak pelaku utama. Oke, 1.400. Mungkin sahabat Bahari pada bingung juga kadang-kadang, anak pelaku utama itu apa sih Pak? Jadi Pak Nyoman, mitos atau fakta Taruna KP itu wajib bisa menyelam? Halo Sobat Bahari, selamat datang di Podcast Segara. Kali ini siap-siap ya, pasang sabuk pengamannya, karena di episode kali ini kita akan menyelami topik yang sangat seru, Pentaru atau penerimaan Taruna Baru Politeknik Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Nah, saya Anggita Bena siap untuk menjadi nahkoda obrolan kali ini, Ceyla. Jadi buat Sobat Bahari yang lagi galau, pilih kampus mana nih setelah ini? Mungkin setelah ini ya, insya Allah hati kamu bakalan berlabuh di Politeknik Kelautan dan Perikanan. Bayangin deh kuliah di tempat yang ngajarin kamu gimana cara budidaya ikan, kemudian melaut pakai kapal beneran loh ya, bukan kapal kora-kora. Kemudian juga riset di laboratorium kece. Nah, semua itu bisa didapatkan kalau Sobat Bahari ini menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan. Dan kabar baiknya, Pentaru 2025 sudah dibuka loh. Jadi mulai siapkan catatannya ya. Kita bakalan kupas tuntas hari ini bareng narasumber kece kita. Kita langsung panggil saja, ada Nahkoda Pendidikan Bahari, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Nyoman Radiarta. Selamat datang Pak Nyoman. Terima kasih Mbak Anggita. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak atas undangannya. Iya, kita juga berterima kasih di tengah padatnya jadwal Pak Nyoman ya, sudah menyempatkan untuk hadir di Podcast Segara Pak. Terima kasih. Iya, jadi Sobat Bahari, beliau ini yang tahu tentang seluk-beluk Politeknik Kelautan dan Perikanan, mulai dari program studi apa saja sih, kemudian sampai juga peluang karirnya. Dan gak cuma itu, nanti juga akan segera bergabung alumni yang sukses, dulunya taruna nih, tiap hari pakai seragam biru, pakai PDH, sekarang udah jadi bos. Gimana, keren gak tuh? Gitu ya Pak ya? Udah pakai dasi. Udah pakai dasi ya Pak, atau mungkin karena udah jadi bos tambak, sehari-harinya casual iya, aja betul. gitu ya. Iya Pak, tapi kalau ngomong-ngomong Politeknik Kelautan dan Perikanan Pak Nyoman, tiap tahun peminat Politeknik KP itu infonya makin banyak ya Pak ya. Wow, luar biasa. Sebenarnya yang paling banyak itu pendaftarnya dari daerah mana Pak Nyoman? Baik, terima kasih Mbak Gita. Ini momentum yang sangat baik sekali bagi kami. Saya sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ingin berbagi informasi kepada sahabat Bahari, pada putra-putri terbaik bangsa, khususnya anak pelaku ya. Jadi kalau kita lihat dari data statistik penerimaan Taruna Baru atau kita sebut Pentaru 2024, 2022, 2023, 2024 itu memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari data terakhir yang kita punya di tahun penerimaan Pentaru tahun akademik 2024-2025 itu ada animo sekitar 5.500. Wow, di seluruh Indonesia Seluruh Pak. Indonesia. Luar biasa. Gitu ya. Totalnya 5.500-an dari kuota yang kita berikan, yang KKP siapkan itu sebesar 2.040 kuota. 200%. Itu artinya kompetisinya cukup besar kompetisi bagi putra-putri anak pelaku utama. Yang paling menarik dari Pentaru 2024 itu, sahabat Bahari, kita bisa perhatikan. Saya kira pendaftarnya itu malah dari Jawa, ternyata tidak. Yang paling banyak pendaftarnya itu yang dari Nusa Tenggara Timur. Tenggara Timur Pak. Wow. Dari data statistik kita itu ada sekitar 900-an orang. Kemudian disusul Jawa Barat ada 500, kemudian Maluku itu ada 400, Sumatera Utara ada 400 juga. Jadi kalau kita lihat dari porsi tersebut, sekarang yang mendominasi peserta didik di seluruh satuan pendidikan tinggi politeknik yang dikelola KKP itu rata-rata itu memang dari Nusa Tenggara Timur.
tertinggi Indonesia ya Pak Timur ya? loh. Indonesia Timur justru di luar dugaan ekspektasi ya Pak saya ya? tuh nggak begitu gitu. Ekspektasi saya tuh saya kira di Jawa gitu. ya. Ternyata enggak. Ternyata Nusa peminat Tenggara itu Timur. Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sumatera itu cukup banyak. Dan Luar saya biasa. kira untuk Pentaru tahun akademik 2025 ini kita membuka hal yang sama gitu ya. Dan ini kita mencari lebih awal mencari memang putra-putri terbaik anak pelaku. Anak pelaku perikanan ya Pak ya? Untuk bisa bersekolah di satuan pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya, bagus, luar biasa. Jadi Sahabat Bahari jangan kemana-mana, sesaat lagi kita kupas, kita kasih tahu kenapa sih kamu perlu memilih Politeknik Kelautan dan Perikanan. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. KKP Channel hadir untuk Anda. Informatif, edukatif, interaktif. Oke Sahabat Bahari, masih di Podcast Segara. Kita bakalan kupas tuntas kenapa sih Sahabat Bahari perlu memilih Politeknik Kelautan dan Perikanan. Untuk kuotanya Pak Nyoman tahun ini apakah sama dengan tahun lalu atau bertambah nih? Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada sahabat Bahari semuanya ya. Dan saya kira ke depan satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ingin meningkatkan kualitas. Jadi bukan kuantitas yang kita utamakan. Kita ingin meningkatkan kualitas, dalam artian kualitas itu ini bisa berdampak pada penerimaan peserta didik. Oke. Jadi tahun akademik 2025 ini kami menerima sebesar 1.650 peserta didik satuan pendidikan tinggi. 1.650. Memang ada sedikit penurunan. Ini dampaknya kita memperbaiki sistem ya, memperbaiki lulusannya. Jadi bukan menerima sebanyak-banyaknya tapi meningkatkan kualitasnya. Jadi dari 1.650 peserta didik yang kita ingin terima tersebut itu terdiri dari 1.450 itu adalah yang berasal dari anak pelaku utama. Oke, 1.400. Mungkin sahabat Bahari pada bingung juga kadang-kadang anak pelaku utama itu apa sih Pak? Nah, anak pelaku utama itu orang tuanya mereka itu bekerja sebagai apa? Sebagai nelayan, sebagai pembudidaya ikan, sebagai petambak garam, pemasar perikanan ataupun pengolah perikanan. Nah, jadi dari 1.650 kuota yang diberikan, 1.450 bagi anak pelaku utama. 200 kuota bagi umum. Karena kami memiliki satu satuan pendidikan yang statusnya BLU. Yaitu di Politeknik KP Sidoarjo. Nah, satu-satunya ya Pak? Satu-satunya yang memberikan jatah kuota kepada umum sebanyak 200 peserta didik. Pak Nyoman, kemudian keunggulan dari Politeknik KP dibandingkan kampus lain yang punya jurusan kelautan dan perikanan itu apa Pak kira-kira Pak? Ini yang menarik Mbak Anggita ya. Saya kira pendidikan Politeknik yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pendidikan vokasi tertua di Indonesia. Tertua. Pendidikan vokasi tertua. Pendidikan vokasi. Ini bedanya pendidikan vokasi sama pendidikan saintifik gitu ya. Nah, kalau pendidikan vokasi artinya apa? Lebih mementingkan pada praktikalnya. Betul. Jadi 70% sampai 75% itu adalah praktek. Sisanya teoritikal. Iya. Nah, di situ keunggulan yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh KKP. Selain itu juga yang tentunya karena dia basisnya praktikal, maka kurikulumnya berbasis pada industri. Jadi kita ada network antara universitas, antara satuan pendidikan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Oh, sudah berpartner di situ ya? Tentunya sudah pastinya, berpartner. Iya. Ini tentunya juga memberikan peluang kepada adik-adik untuk apa? Untuk magang, praktek industri, penelitian di dunia usaha dan di dunia industri. Dan kami sangat memberikan keleluasan, kelonggaran kepada peserta didik. Jika mereka sudah magang, penelitian, dan tentunya nanti bisa langsung direkrut, ini yang kita dorong ke depan. Oke, menarik sekali. Sehingga memberikan peluang yang sangat besar ya untuk bisa bekerja di bidang kelautan dan perikanan. Baik Pak, ini sekarang kan sedang marak Gen Z ya Pak ya, di mana karakternya itu inovatif dan juga melek teknologi. Nah, kalau untuk di Politeknik KP ini sendiri, program studi apa sih Pak yang paling diminati atau mungkin yang cocok nih buat para Gen Z? Saya kira semua program studi itu sangat relevan lah ya.
Artinya itu mengikuti perkembangan zaman yang saat ini ya. Tetap up to date lah ya Pak ya. Gen Z nggak usah khawatir. Gen Z nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu kalau ingin masuk di Politeknik KP yang dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Karena semua juga mengadopsi model-model pembelajaran terkini saat ini. Apalagi baru-baru saat ini saja kita meluncing namanya kurikulum berbasis industri. Seperti apa tuh Pak maksudnya Itu Pak? kurikulum berbasis industri artinya lebih fokus kepada pengembangan karakter peserta didik untuk bisa nanti beradaptasi dengan industri yang ada. Jadi lebih mengutamakan praktikalnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat jurusan apa sih sebenarnya ada di Politeknik KP, kita secara umum kita memiliki 9 jurusan. Ya. 9 jurusan loh Sahabat Bahari, catat ya. Ini banyak nih. Jadi Sahabat Bahari kalau mau apapun yang terkait KP sebenarnya kita ada. Wah. Ada di pendidikan tinggi KP. Dari hulu sampai hilir. Artinya dari apa? Dari produksi. Oke, ada budidaya. Ada penangkapan. Terus bagaimana kita pengolahan? Ada pengolahan produk. Pengolahan produk juga ada ya. Kemudian bagaimana saya ingin manajemen sumber daya? Ada juga. Pengolahan manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kemudian juga saya mau belajar kelautan, ada ilmu kelautan. Saya mau belajar spesifik nih, saat sekarang ini banyak sekali yang minat terkait marine tourism, konservasi, itu ada jurusan. Marine tourism juga ada Pak? Wow. Marine tourism dan konservasi juga ada. Bahkan kalau mau spesifik lagi, saya mau belajar penyakit nih, ada yang namanya patologi. Oh gitu. Bahkan agribisnis juga ada. Jadi nggak usah khawatir Gen Z itu apa sih, bisa nggak sih mengikuti? Tentunya kita mengikuti perkembangan yang ada. Luar biasa Pak. Kemudian Pak Nyoman, kalau bicara soal Pentaro 2025 nih, tadi Bapak sudah menyebutkan Gen Z nggak usah khawatir, banyak jurusannya, wadahnya besar gitu ya Pak ya. Ini Pentaro 2025 ini gimana sih Pak mekanisme pendaftarannya? Mungkin ya pada penasaran juga nih Sahabat Bahari, apakah ada kesempatan beasiswanya Pak Nyoman? Sahabat Bahari bisa langsung saja nanti masuk ke website yaitu www.pentaru2025kkp.go.id. Itu akan terbuka semua informasi bagaimana kita bisa mendaftar, administrasi keperluan apa saja yang diperlukan untuk mendaftar di satuan pendidikan tersebut, dan prosesnya seperti apa, dari proses seleksi administrasi, kemudian proses seleksi kesehatan, fisik, segala macam itu sudah akan kita launching secara terbuka. Tapi masih ada satu hal yang bikin penasaran Pak, prospek kerjanya itu seperti apa, prospek karirnya, dan apa saja sih mungkin sektor yang siap menyerap lulusan dari Politeknik KP? Saya kira kalau kita lihat peluang kerja ya, kalau berdasarkan data statistik kami dari 5 tahun terakhir ya, dari 2018 sampai saat ini kita bisa melihat bahwa nyaris ada sekitar 70% lulusan dari Politeknik KP itu bekerja di dunia usaha, dunia industri dalam negeri. Ya. Jadi sisanya ada sekitar 7% itu bekerja di dunia usaha dan dunia industri di luar negeri. Luar negeri 7% ya? 7%. Itu dari total lulusan sebesar sekitar 16.000 loh, 7% tersebut. Wow, baik. Kemudian juga ada wirausaha sekitar 12%, dan ada juga yang jadi, ya kita tidak menutupi ya, karena ada juga yang menjadi TNI, ada juga yang melanjutkan atau bahkan juga yang terima menjadi PNS. Baik. Setiap tahun lulusan yang diterima bekerja itu meningkat terus. Jadi tahun lalu kita mencapai 70-72% itu diterima di dunia kerja. Luar biasa. Sobat Bahari, sudah menarik sekali informasi yang dibagikan oleh Pak Nyoman ya. Tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menjawab rumor yang selama ini beredar Pak Nyoman. Ada rumor-rumornya nih. Enggak, tapi santai aja, jangan kemana-mana Sobat Bahari, kita kembali lagi di segmen selanjutnya. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Oke Sobat Bahari, seperti yang saya tadi sampaikan ya, kali ini kita akan menjawab rumor-rumor yang selama ini beredar ya Pak Nyoman ya. Siap Pak Nyoman, saya akan tanyakan langsung nih ke Kepala BPPSDM KP. Jadi grogi kalau ditanya rumor-rumor nih, jawabnya susah. Jawabnya susah. Tapi enggak kok Pak, langsung ya kita mulai ya Pak ya. Mitos atau fakta, Taruna KP itu wajib bisa menyelam?
Mitos. Jadi mitos ya sahabat Bahari. Gimana Pak sebetulnya Pak? Mitos sahabat Bahari, kalau wajib menyelam itu mitos. Karena tidak semua prodi mewajibkan untuk bisa menyelam. Oke, hanya prodi tertentu mungkin ya Pak ya? Prodi tertentu saja yang mewajibkan untuk bisa menyelam. Di antaranya prodi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Ya. Oke. Kalau yang lain ya tidak harus wajib. bisa menyelam. Tidak harus wajib untuk bisa menyelam, bagus, tapi nggak bisa juga it's okay kalau prodi selain itu ya Pak Nyoman ya. Oke. Jadi tidak usah khawatir sahabat Bahari. Terjawab ya sahabat Bahari. Yang kedua Pak Nyoman, jadi taruna KP itu tidak boleh berkacamata, mitos atau fakta? Mitos. Mitos lagi. Mitos lagi. Yang betul gimana Pak Nyoman? Sebenarnya tidak semua, balik lagi ya, tidak semua prodi artinya tidak berkacamata ya. Memang ada prodi-prodi khusus, memang kita menginginkan yang tidak menggunakan kacamata. Di antaranya yaitu prodi penangkapan, prodi permesinan, prodi mekanisasi. Oke. Ya, itu tidak boleh pakai kacamata. Dan kalau prodi-prodi lain memang ada ya paling tidak dia tidak lebih dari -1 + 1 lah. Oh gitu. Masih kita adopsi. Sama ya Pak dengan yang jawaban pertama. Tidak wajib. Memang ada yang diwajibkan tapi tidak semua gitu ya. Baik. Jadi mitos lah. Oke, mitos ya sahabat Bahari. Selanjutnya Pak Nyoman, mitos atau fakta. Jadi taruna KP tidak boleh buta warna. Tidak boleh buta warna. Itu fakta. Fakta ya sahabat Bahari ya. Benar nggak boleh buta warna. Kenapa nggak boleh buta warna Pak? Karena memang kami menginginkan peserta didik yang bisa mengenali semua warna ya. Okay. Jadi ini bisa menghalangi dalam rangka untuk mengikuti praktikal, mengikuti segala aktivitas perkuliahan dan juga praktikal. Baik, jadi itu fakta ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak Nyoman, mitos atau fakta. Jadi taruna KP lulus langsung diangkat PNS. Kalau saat ini jawabannya mitos. Mitos, sahabat Bahari. Kalau pertanyaan itu dari awal berdirinya Politeknik mungkin bisa jadi fakta. Fakta ya. Karena memang pernah dulu adalah statusnya kita pendidikan tinggi yang dikelola oleh KKP ini adalah pendidikan kedinasan. Kedinasan. Jadi artinya langsung diadopsi untuk bekerja. Tapi saat ini itu sudah beralih jadi bukan pendidikan kedinasan. Artinya mitos dong. Mitos ya sahabat Bahari ya. Dan yang terakhir Pak Nyoman, mitos atau fakta. Masyarakat umum non anak pelaku utama KP boleh mendaftar Pentaru KKP 2025. Itu mah fakta dong. Tadi sudah saya jelaskan dong. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa dari 1650 kuota yang disiapkan oleh KKP itu ada 200 yang bisa didaftar pendaftarnya dari umum. Untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum. Artinya itu bukan mitos tapi fakta. Jadi masyarakat umum sahabat Bahari bisa mendaftar di salah satu satuan pendidikan tinggi yang dikelola KKP yaitu di Politeknik KP Sidoarjo. Baik, mitos fakta ya. Fakta. Jadi ada 200 kuota yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Sahabat Bahari tetap dicatat itu informasi baik yang mitos atau fakta biar nggak kecelik ya kalau bahasa Jawanya ya. Biar nggak patah semangat. Kadang udah ditakut-takutin duluan Pak sama mungkin tetangga atau temen seangkatannya, nggak boleh lu kacamata nggak boleh. Padahal enggak juga, tergantung program studi yang kamu pilih sahabat Bahari. Baik, itu dia sahabat Bahari, mitos atau fakta sudah dijawab semua oleh Kepala BPPSDM langsung ya oleh Pak Nyoman Radiarta. Mungkin boleh disampaikan lagi Pak Nyoman kepada sahabat Bahari untuk pesannya mungkin atau harapan Pak Nyoman di Pentaru 2025 ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggita. Sahabat Bahari, saya ingin mengambil kesempatan yang baik ini untuk mengajak seluruh putra-putri terbaik anak pelaku dan juga umum untuk bisa mendaftar di penerimaan Taruna Baru, satuan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana kita memiliki 11 satuan pendidikan tinggi ya yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi putra-putri daerah anak pelaku utama karena ini akan diberikan beasiswa 100% kepada anak pelaku utama ya. Okay. Dan juga umum. Jadi silakan untuk mengambil kesempatan ini secara sebaik-baiknya. Sebelum saya akhiri, saya punya 2 tagline dan satu tagline dan satu pantun. Boleh dong? Boleh dong Pak, boleh banget ini mah. Tagline pertama saya,
Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ayo jadi taruna kapele. Asik. Kemudian saya tutup dengan puisi saya. Ikan bonito, ikan albacora. Ayo daftar Pentaru KKP 2025. Cakep, luar biasa. Pak, mitos atau fakta yang terakhir Pak? Jadi taruna KP harus wajib jago pantun. Mitos atau fakta Pak Yoman? Itu mitos itu. Mitos. Jelas banget mitos ya Pak ya. Karena bukan masuk dalam syarat ketentuan, dan untuk skill itu mah happy-happyan kita Iya, aja. betul. Kreativitas kita ya Pak ya. Karena kan kepala badannya sudah mencontohkan nih Sahabat Bahari, kasih pantun nanti Sahabat Bahari kalau udah masuk nih di Politeknik KKP, ketemu Pak Nyoman langsung ubur-ubur ikan lele. Pak Nyoman nih le. Bercanda Sahabat Bahari. Jadi Pak Nyoman terima kasih banyak sudah Sama-sama. sharing banyak informasi ya terkait Pentaru 2025. Sesaat lagi kita akan masuk ke segmen Alumni Story. Kita akan tanya-tanya alumni yang memang sudah sukses ya Pak ya. Dulu sehari-hari pakai seragam PDH, pakai seragam biru, sekarang udah jadi bos. Keren gak tuh? Saya juga mau sih sebenarnya ya. Terima kasih Pak Kabadan sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo Sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Masih di podcast Segera Sahabat Bahari, seperti yang saya janjikan tadi, kali ini kita akan mendengar alumni story dan sudah bergabung bersama kita. Ada 4 orang alumni di sini. Selamat datang Mas Alif, Mas Hairunas, Mas Luis dan juga Mas Fawas. Ya, terima kasih Mbak. Selamat datang Kak. Selamat datang. Terima kasih atas ketersediaannya bergabung di podcast Segera ya, Mas ya. Iya, ini kita mau mendengarkan success story-nya para alumni dari Politeknik KP nih. Mungkin bisa diceritakan satu persatu dari Mas Alif, kemudian Mas Hairunas, Mas Luis dan juga Mas Fawas. Dulu gimana sih bisa sekolah di Politeknik KP dan sekarang sudah bekerja ya, sudah ada di karir sektor kelautan dan perikanan. Seperti apa ceritanya? Mungkin boleh diceritakan mulai dari Mas Alif secara singkat saja, silahkan. Intinya itu saya nggak akan tahu gimana dunia perikanan itu kalau nggak masuk Politeknik Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Karena setelah saya masuk ke Politeknik Kelautan dan Perikanan, saya terbuka wawasannya bahwa dunia kelautan dan perikanan itu nggak sesempit yang saya kira. Ternyata banyak yang bisa didalami dan banyak yang bisa diselami dan bisa difokuskan untuk bisa berkarir kemudian hari di kelautan dan perikanan. Oke, berarti di Politeknik itu sangat membuka wawasan ya Mas Alif ya? Ya, betul Mbak. Luar biasa. Terima kasih Mas Alif. Ini kalau dari Mas Hairuna seperti apa Mas? Kalau dari saya sendiri sih, mungkin kalau saya nggak bersekolah atau nggak kuliah di Politeknik, mungkin saya nggak nyampe ke Jepang gitu Kak. Iya, sedikit informasi Sahabat Bahari, Mas Alif ini keberadaannya sekarang ada di Suriname dan Mas Hairunas ada di Jepang ya Mas ya. Mungkin nggak sampai Jepang, terus gimana Mas Hairunas? Karena dari Politeknik sendiri menyalurkan saya untuk bekerja ke Jepang. Karena keahlian yang sudah saya punya dari Politeknik menyarankan saya untuk bekerja ke Jepang. Oke, berarti sekolah di Politeknik insya Allah memang menjadi jalan rezekinya Mas Hairunas ya Mas ya. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini betah kan Mas di Jepang Mas? Alhamdulillah betah Kak. Alhamdulillah, kita syukur ya Mas Hairunas ya. Iya. Terima kasih Mas. Selanjutnya kita ke Mas Luis. Selamat datang Mas Luis. Kalau cerita dari Mas Luis seperti apa Mas Luis? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja kalau success story saya untuk sekarang, kalau dulu saya yang hendak berkuliah lebih spesifiknya di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, ya mungkin juga saya tidak akan menggeluti dunia perikanan yang sekarang saya geluti, yaitu sekarang saya menggeluti dunia perikanan yaitu pengolahan ikan. Pengolahan ikan, kalau boleh tahu mengolah ikan komoditas apa dan menjadi produk apa Mas Luis? Komoditas ikan tuna sirip kuning yang dikirim untuk Wih,
untuk Oh, sekarang. dikirimnya ke Mas Hairunas nih berarti ya. Dikirim ke Kejauhan, Jepang. kejauhan Baik, nggak? luar biasa. Berarti untuk apa namanya tujuannya untuk ekspor ya Mas Luis sekarang Ya, ya. ekspansinya kita untuk ekspor. Luar biasa. Luar biasa sekali Mas Luis, Masya Allah. Selanjutnya kita ke Mas Fawas. Kalau dari Mas Fawas seperti apa ya Mas ya ceritanya ya? Dulu sebelum saya masuk, oh ya sebelumnya saya mau mengonfirmasi dulu, saya bukan lulusan dari Politeknik, namun saya lulusan dari SPM. SUPM-nya ya? Ya, Siap. siap. Jadi Sahabat Bahari sedikit informasi SUPM itu adalah sekolah tingkat SMA kalau di apa namanya satuan pendidikan yang di bawah naungan KKP itu namanya SUPM. Seperti itu ya Mas ya? Ya, siap. Nah, Iya, baik silakan dilanjutkan Mas Fabas. sebelumnya dulu, sebelum saya masuk ke SPM itu, yang namanya budidaya bahkan saya belum tahu sama sekali. Semenjak saya masuk ke SPM, ke jurusan pembudidaya, jadi paham bahwa saya kerjakan itu sungguh luar biasa. Membudidaya lobster itu bukan hal yang mudah ternyata. Lobster berarti sekarang budidayanya Mas Fawas ya? Ya, siap. Luar biasa. Betul memang budidaya lobster ini kan memang tricky ya Mas Fawas. Udah gedenya lama itu pun survival rate-nya juga ya tricky sekali lagi gitu ya. Kalau saya yang nggak tahu budidaya cuma bisa bilang tricky. Intinya susah aja. Oke, terima kasih Mas Fawas. Pertanyaan selanjutnya nih, saya mau ke Mas Alif. Ya, dulu pas masuk lewat Pentaro atau penerimaan Taruna baru, bayangan kuliahnya itu gimana sih? Kira-kira sesuai nggak sama kenyataan setelah dijalani? Untuk bayangan sebelum saya masuk ke lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan itu, dunia perikanan itu saya menganggapnya itu sempit, hanya ya di sekitar ikan, laut. Ternyata setelah saya masuk dan mendalami lebih dalam ilmu kelautan dan perikanan, ternyata sangat luas. Banyak yang bisa didalami, banyak yang bisa dipelajari. Berarti kalau misalkan pertanyaan saya sesuai nggak sama kenyataan, sama ekspektasi, beda banget ya Mas Alif ya? Karena dulu mikirnya mungkin gitu-gitu aja, ternyata Ya, lebih daripada itu ya Mas Alif ya. Dan sekarang berguna banget dong pastinya ilmu dari Politeknik ini Mas Alif. sangat berguna, sangat berguna. Sangat berguna, luar biasa. Selanjutnya saya mau ke Mas Hairunas deh. Sekarang kan udah sukses atau ke Pak Luis dulu mungkin ya, Pak Luis ya. Sekarang kan sudah sukses di dunia usaha. Kira-kira ilmu apa sih yang paling berguna selama menempuh pendidikan di Politeknik KP dan apakah ada skill tambahan yang wajib dikuasai, Pak Luis? Silahkan. Kalau dibilang ilmu yang didapat di Satuan Pendidikan Kelautan Perikanan Bitung kemarin berdasarkan pengalaman saya banyak sekali keunggulan yang kami dapatkan setelah bersekolah di situ. Bukan hanya sekedar belajar teori aja. Kalau di kita kan kemarin di Politeknik Kelautan Perikanan ya mungkin secara menyeluruh itu kita 70% praktek di lapangan. Oke, 70% praktik ya. Ya praktiknya kita ya. Jadi di waktu praktik tersebut kita belajar banyak di lingkungan masyarakat gitu. Khususnya di lingkungan kelautan dan perikanan gitu. Kelautan dan perikanan, sektor kelautan dan perikanan gitu. Baik, terima kasih Pak Luis. Mungkin selanjutnya saya ke Mas Hairunas ya. Boleh dong Mas Hairunas kasih tips sukses buat adik-adik yang mulai siap-siap nih daftar Pentaro. Tipsnya apa nih dari Mas Hairunas? Kalau untuk tipsnya sih, kalau dari saya kayak yang pertama siapkan diri baik fisik ataupun mental. Selanjutnya pastikan persyaratan dan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Politeknik. Oke. Yang terakhir itu jangan lupa berusaha dan tetap Berdoa berdoa. ya.
Siap. Kalau untuk lebih jelasnya persyaratan, syarat dan ketentuannya seperti apa nanti sahabat Bahari bisa langsung cek di website dan juga sosial media Kementerian dan Kelautan ya. Kalau untuk Mas Fawaz kan SUPM dulu ya Mas ya. Tips suksesnya buat adik-adik nih yang nantinya akan mau daftar di SUPM seperti apa Mas Fawaz? Silahkan. Ikuti kemauan, ikuti yang hal yang bisa sama kemauan. Misal kalau misal dia hobinya budidaya, ya udah masuk budidaya. Kalau misal hobinya budidaya tapi malah masuknya ke penangkapan kan nggak jadi. Oh iya. Jadi harus udah tahu dulu tujuannya di awal maunya kemana, sukanya apa gitu ya Mas ya. Ya, kalau ngikut kata-kata orang itu malah sesat. Karena belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Mas Fawaz ya. Baik, luar biasa. Di pertanyaan terakhir saya pengen tanya ke semuanya. Kira-kira kalau dulu nggak sekolah di Politeknik KP, kira-kira sekarang jadi apa ya? Silahkan mungkin dari Pak Luis terlebih dahulu deh. Mungkin jadi kuli Jawaban kasar singkat. gitu. Kalau dulunya saya nggak kuliah di Politeknik, mungkin sekarang jadi kuli kasar atau nggak kebayang lah Mbak. Karena belum tahu ilmunya ya. Atau mungkin ya mungkin saya jadi tentara Mbak gitu mungkin. Enggak. Siapa tahu kan Pak Luis ya. Baik, selanjutnya ke Mas Fawaz. Kalau dulu nggak sekolah di SUPM, kira-kira sekarang jadi apa ya? Tuh, kalau misal dulu nggak sekolah di SUPM mah nggak bisa saya kalau misal mau melanjutin usaha orang tua itu susah. Luar biasa. Baik, selanjutnya ke Mas Hairunas. Kalau dulu nggak sekolah di Politeknik KP, kira-kira sekarang jadi apa ya? Nggak tahu Kak. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang mau jadi apa Kak. Nggak kebayang jawabannya. Baik, luar biasa sekali Mas Hairunas. Selanjutnya terakhir ke Mas Alif Fahrezi. Mas Alif, kalau dulu nggak sekolah di Politeknik KP, kira-kira sekarang jadi apa ya? Kalau ya kita halu-halu aja lah gitu. Kira-kira sekarang jadi apa kalau dulu nggak di Politeknik KP? Intinya nggak jadi seperti sekarang. Luar biasa Mas Alif, Mas Hairunas, Mas Luis dan juga Mas Fawaz, terima kasih sudah berbagi cerita dengan sahabat Bahari di Podcast Segara ya. Kita semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas semuanya. Terima kasih Kak. Oke, sahabat Bahari, seru banget obrolan kita kali ini ya. Jadi buat sahabat Bahari yang pengen jadi bagian dari Politeknik Kelautan dan Perikanan, langsung saja cek jadwal Pentaru 2025 dan siap-siap daftar. Pastikan semua syarat dan ketentuannya sudah sesuai ya, biar nggak ke-skip gitu. Kemudian jangan lupa juga follow media sosial KKP dan juga Politeknik KP untuk update informasi terbaru. Terima kasih untuk Pak Inyoman Radiarta dan juga mas-mas alumni yang sudah sharing banyak cerita berharga. Sahabat Bahari, kasih tahu kita lewat komentar ya, obrolan seru apa lagi yang pengen kita bahas. Sayang Gita Bena pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.